Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Albani, saya dari cabang Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan perihal materi NDP dengan subtema esensi ajaran Islam tentang khalifah fil ard. Esensi ajaran Islam ataupun intisari daripada ajaran Islam itu ada 3. Menurut daripada fasilitator Kang Atep, pertama itu adalah perihal ketuhanan atau Tuhan. Lalu ada iman, nubuah, ataupun dengan disebut kepemimpinan, yaitu khalifah itu sendiri. Dan jangan lupa juga penciptaan atau akhir kehidupan. Dalam NDP kita kan bab 1 kan kita diperkenalkan namanya kita meyakini yaitu Tuhan itu ada dulu. Dasar-dasar kepercayaan. Karena setiap manusia memiliki yang namanya kepercayaan. Oke. Setelah kita mengimani ada yang namanya Tuhan, lalu kita akan mengimani juga yang namanya khalifah di bumi ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mencerminkan seorang pemimpin sejati di muka bumi ini. Dengan itu kita melihat dia sehingga kita bisa menerima ajaran daripada Tuhan, sehingga bisa kita faham akan hal itu, sehingga kita juga bisa beriman kepada Tuhan kita. Ada juga saat kita ada namanya wahyu itu, kita akan dikenalkan yang namanya penciptaan ataupun akhir daripada kehidupan. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini hanya sampai akhir, cuma sampai kita meninggal lalu selesai. Secara logis nggak mungkin. Kenapa? Karena banyak kelakuan manusia yang menentang yang namanya manusiawi, namun tidak ada hukuman di kehidupan dia. Sehingga apa diperlukan namanya hukuman ataupun keadilan, yaitu keadilan dari dia yang mutlak ataupun Allah Subhanahu Wa Taala di akhir kehidupan nanti. Jadi setiap orang harusnya memang harus diberikan keadilan seadil-adilnya, yaitu keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sih menjadi seorang pemimpin itu? Bercontoh daripada Nabi Muhammad SAW, minimal ada 4 sifat yang harus dimiliki, yaitu ada tabligh, amanah, sidik, dan juga fatonah. Kita harus jujur, kita harus menyampaikan yang namanya kebenaran, kita harus dapat dipercaya, lalu kita juga harus cerdas. 4 hal ini saling berkesinambungan, tidak mungkin salah satunya hilang. Apabila salah satunya hilang, maka 3 yang lainnya juga menjadi kontradiksi. Kalau kita tidak dapat dipercaya, berarti kita tidak jujur. Kalau kita tidak cerdas, bagaimana kita bisa dipercaya? Kalau kita tidak jujur, bagaimana kita bisa menyampaikan yang namanya kebenaran? Sehingga hal-hal itu apabila dihilangkan salah satunya akan terjadi yang namanya kontradiksi. Buat apa sih pemimpin ini? Yaitu untuk memajukan yang namanya peradaban. Peradaban ini perihal apa aja? Ada perihal budaya. Untuk memajukan peradaban perlu apa lagi? Namanya rasionalitas. Kita visioner, tapi harus tetap rasional, tanpa menentang yang namanya kemanusiaan yang pasti untuk memajukan peradaban itu, seperti yang terdapat di NDP bab 7, ilmu pengetahuan dan juga kemanusiaan. Untuk memajukan ilmu pengetahuan kita harus memikirkan namanya esensi namanya perikemanusiaan atau kemanusiaan. Dari mana kita pelajarin perihal alam ini? Sudah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu lihatlah sekelilingmu, maka kamu akan bisa memajukan peradabanmu. Yaitu sekelilingmu yang dimaksud adalah perihal alam. Dalam memajukan peradaban secara realitas apa aja sih? Pertama, tidak hanya perihal yang kita lihat ataupun secara konkretnya perihal alam, tapi ada juga metafisik, yaitu abstrak. Angin tidak terlihat, itu juga harus kita pelajarin, contohnya perihal alam. Lalu juga perihal ketuhanan, metafisik. Kita nggak mungkin melakukan segala sesuatu hal itu karena kita memang pengen, tapi emang pada fitrah kita mencari kebenaran, dan juga pada fitrahnya emang Tuhan yang nyuruh kita. Semua yang akan kita lakukan di bumi ini akan kembali namanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sekian dari saya penjelasan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.